Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. 10 hari Prabowo Subianto bertahta di Republik Indonesia, Bung Firdaus. Terlalu banyak hal-hal yang di luar dugaan ya, terutama dari menteri-menteri yang mengeluarkan pendapat-pendapat atau melakukan sebuah respon terhadap situasi tertentu. Dan juga terjadi eh, peristiwa-peristiwa di kejaksaan misalnya juga itu menunjukkan bahwa belum terlihat sistematis apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam 10 hari kabinet ini berlangsung, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto banyak melakukan gebrakan-gebrakan, Bung Meldi. Dan dari gebrakan-gebrakan itu tentu ada beberapa yang menurut kita menjadi semacam kejutan atau terobosan, gitu ya. Termasuk dengan memilih kabinet yang gemuk, gitu ya, yang lebih dari 48 kementerian plus badan lembaga negara, termasuk wamen yang begitu menggelembung sekarang begitu. Dan satu yang menarik menurut saya adalah ketika pertama kali memilih dan melantik menterinya, kemudian Prabowo melakukan semacam masa orientasi di Ambalang. Itu menjadi satu terobosan baru juga menurut saya, suatu hal yang berbeda begitu ya. Karena dengan latar belakang yang militer, paham bagaimana disiplin organisasi, maka orientasi 2 hari di Ambalang, baik itu buat menteri dan wakil menteri, itu menjadi salah satu hal yang baik untuk dilakukan. Dan kemudian juga kita lihat ketika Prabowo minggu berikutnya menambahkan yang kegiatan retret di Magelang, Bu Meldi. Ini juga menjadi satu hal yang menarik untuk melihat kira-kira seberapa solid dan kuatnya kabinet merah putih yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran nanti begitu. Orientasi, kemudian penyamaan pemahaman, kemudian membangun kesulitan, membangun media komunikasi yang baik, itu salah satu terobosan yang menurut saya menarik di dalam sebuah pemerintahan ke depan. Karena apa? Ya, targetan untuk segera bekerja, kemudian menuntaskan apa-apa yang menjadi kinerja atau janji kepada publik, sesuatu yang diharapkan oleh publik begitu. Tetapi di balik hal yang menjadi sebuah terobosan, ternyata kita juga menemukan hal yang lain yang perlu menjadi catatan kita untuk pemerintahan Prabowo ke depan, Bung Meldi. Mulai dari kegiatan yang katanya kegiatan retret di Magelang itu dibayar menggunakan uang pribadi. Padahal kita tahu ini adalah kegiatan pemerintah, begitu kegiatan yang legitimate, begitu ya. Kemudian mungkin dengan suatu niat tertentu dikatakan bahwa boleh saja Pak Prabowo karena keterbatasan waktu menggunakan uang pribadinya, mulai dari menyewa pesawat untuk Hercules dan seterusnya, kemudian menyewa tenda, akomodasi dan seterusnya begitu. Padahal kita tahu Prabowo adalah presiden yang sudah dipilih dan diangkat jadi presiden Republik Indonesia. Begitu juga menteri-menterinya. Artinya semua kegiatan pemerintahan itu seharusnya dibiayai dan melalui keuangan negara, bukan melalui keuangan pribadi atau sumbangan tertentu yang di luar non keuangan negara. Dan nampaknya ini tidak berhenti di situ saja, Bu Meldi. Tindak tanduk beberapa menterinya itu menjadi catatan kita juga, menjadi semacam impresa 10 hari pertama. Ada menteri desa yang menggunakan kop surat resmi, kemudian mengatasnamakan sebagai menteri, mengundang untuk kegiatan pribadi, begitu. Ini juga kalau kita bicara, loh, apakah kita punya semacam bauran antar mencampur adukan kepentingan pribadi dan kepentingan publik di sana, menggunakan fasilitas negara. Termasuk juga ada menteri yang mengatakan akan menyumbangkan tanahnya atau uangnya untuk kegiatan kementerian begitu. Jadi saya pikir ini beberapa hal yang menjadi catatan kita di dalam kabinet pemerintahan Prabowo dalam 10 hari atau di awal gebrakan kinerjanya. Ada beberapa hal yang menjadi terobosan baru, menjadi satu solusi, satu harapan untuk masa depan atau untuk harapan Indonesia ke depan, tetapi juga ada beberapa hal yang menjadi hal-hal penting, terutama dalam aspek tata kelola, pemahaman keuangan negara, benturan kepentingan, termasuk kinerja pemerintahan. Dan ini yang menjadi semacam bauran carut marut begitu dalam kabinet gemoy pemerintahan Prabowo Gibran yang harus segera dirapikan, yang harus segera dibenarkan gitu ya. Sehingga nanti harapan-harapan Prabowo yang disampaikan di dalam pidato peresmian dia sebagai Presiden Republik Indonesia di MPR kemarin itu bisa berjalan secara baik, tidak menjadi simalakama di dalam kinerjanya, Bu Nadi. Iya, sebenarnya adjustment-adjustment yang terjadi ya di luar nalar kita, maksudnya adjustment-nya kok kesalahannya fatal gitu atau kesalahannya eh, ya seharusnya nggak begitulah sebagai seorang menteri ya. Jadi isu-isu domestik ini sedikit blunder ya dengan pernyataan-pernyataan menteri. Tapi Pak Prabowo juga tancap gas Bung Firdaus dalam isu-isu internasional luar negeri gitu ya. Pertama dia mengirim Sugiono di bridge adalah isu luar negeri yang saya kira ini adalah concern utama Prabowo sebagai Soekarno muda
Kemudian di hari ini atau kemarin ya, dia berangkat untuk kunjungan luar negeri untuk memperkuat concern-concern luar negerinya, concern-concern politik bebas aktifnya untuk memperlihatkan figur Indonesia sebagai pemain dalam kancah internasional, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi seperti yang apa yang namanya kita bahas semula begitu ya. Di lain sisi ada sisi yang menjadi progresif, menjadi sebuah statement dari apa yang menjadi misi, visi atau cita-cita Prabowo dalam pemerintahan Indonesia. Dia bergerak cepat, tangkas termasuk dalam membangun diplomasi begitu ya. Ya, di dalam apa namanya kepentingan regional atau global, menegaskan kembali kira-kira posisi Indonesia seperti apa begitu. Dan kita lihat misalnya sebentar lagi Pak Prabowo akan melakukan luar negeri, ada ketemu di Peru, kemudian di beberapa Amerika Latin, termasuk untuk kunjungan ke beberapa ke negara Eropa begitu ya, hampir 2 minggu kalau tidak salah begitu. Dan kesempatan ini yang ditunggu-tunggu misalnya orang melihat kira-kira kalau jabatan Prabowo itu diberikan pelaksananya gitu untuk sementara oleh pada Wapres, kira-kira seperti apa nanti pemerintah Indonesia begitu. Tetapi di sisi lain kita juga melihat gitu ya, ternyata Pak Prabowo juga masih membingungkan, membuat kita bingung kira-kira meletakkan kira-kira anak, maaf, kira-kira meletakkan adiknya Hasim Joyo Hadikusuma itu di mana dalam struktur pemerintah Indonesia. Karena kalau kita lihat Pak Hasim begitu dominan dalam memberikan semacam perencanaan-perencanaan termasuk juga tindakan-tindakan yang seharusnya itu dilakukan oleh seorang pemerintahan, seorang menteri atau pejabat negara atau Kemenko begitu. Dan Pak Hasim juga yang ditunjuk sebagai ketua delegasi untuk beberapa pertemuan COP ke depan, begitu ya, membawahi beberapa menteri. Pertanyaan kita sekali lagi, Pak Hasim ini dalam struktur pemerintahan di mana letaknya? Apakah dia Kemenko, apakah menjadi tangan kanan pemerintahan atau presiden, di mana struktur resminya? Kemudian bagaimana legitimasi antar pemerintahan atau kementerian yang diangkat secara resmi dibandingkan orang-orang yang secara informal itu menjadi kepercayaan presiden misalnya. Jadi saya pikir ini juga yang melihat menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang tidak jelas gitu ya, menjadi sesuatu yang tidak memiliki distingsi antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, antara kepentingan golongan dan kepentingan pemerintahan begitu. Jadi saya pikir beberapa catatan ini penting untuk menjadi masukan dalam pemerintahan Prabowo ke depan gitu ya. Di satu sisi pemerintahan Prabowo punya persoalan untuk memperbaiki, melakukan revisi, kemudian memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dengan penggemukan kabinet dan membentuk beberapa utusan-utusan khusus dan segala macam begitu ya. Satu sisi kita bicara tata laksananya, bagaimana nanti permintaan dari Menteri HAM yang meminta anggaran 10 triliun misalnya untuk membangun Indonesia menjadi bagian dari global apa ya, patokan HAM dunia misalnya. Tapi di sisi lain kita masih punya persoalan-persoalan HAM mendasar, kejahatan kemanusiaan yang belum selesai sampai saat ini begitu. Jadi memang itu yang menjadi carut marut di dalam awal begitu ya kinerja atau performa masa bulan madu pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kalau ini tidak segera diperbaiki gitu ya, karena apa? Saya melihat Pak Prabowo tidak punya penyeimbang yang kalau kita bicara misalnya dari sisi tata kelola, keuangan negara, akuntabilitas, benturan kepentingan segala macam. Jadi mau tidak mau harus ada yang bisa membawakan peran ini. Apakah itu pada Gibran? Nampaknya belum. Kita masih bicara hal etika, tata laksana segala macam. Apakah ada kementerian lain? Mestinya bisa. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pan-RB, ada Kejaksaan, gitu ya, ada BPKP di sana, mungkin juga ada KPK, APH, dan seterusnya. Artinya apa? Kementerian-kementerian yang membangun tata laksana, tata kelola, prinsip-prinsip keuangan negara, benturan kepentingan segala macam itu juga mulai bersuara begitu. Jadi jangan gara-gara retreatnya gitu ya, acara orientasinya dibayar oleh Presiden Prabowo begitu ya, uang dari uang pribadi, tetapi objektif dari pemerintahan atau kementerian tidak berjalan, memberikan nasihat, memberikan masukan gitu. Jadi sekali lagi kita sudah mulai, ya mudah-mudahan tidak terjebak dalam benturan kepentingan, dan kebetulan benturan kepentingan dilakukan oleh siapa? Oleh pemimpin tertinggi sendiri, yaitu seorang presiden, Bu Meli. Jadi sekali lagi itu mungkin yang menjadi soal penting di dalam pemerintahan, terutama 100 hari ke depan atau 6 bulan ke depan, atau dalam rangka evaluasi pemerintahan kabinet merah putih, Bu Meli. Jadi persoalan Prabowo sebenarnya saya lihat adalah tidak adanya kelompok kecil atau think tank yang bisa mensuplai strategi-strategi atau agenda-agenda penting di awal ya. Mereka lebih jatuh ke retreat ya. Seharusnya ketika Prabowo terpilih, think tank bekerja untuk menentukan apa yang harus dikerjakan di hari-hari awal pemerintahan. Nah, semuanya ada di kepala Prabowo, tapi tidak terdistribusi ke semua menteri-menteri, sehingga akhirnya Prabowo sebagai sebuah tim yang solid
tidak memberikan warna agenda yang pasti. Apa sebenarnya yang mau dikejar di awal-awal? Quick win awalnya apa gitu ya? Dan ini juga nggak terujar dari Prabowo atau kelompok kecil think tank yang akan membicarakan masalah itu sehingga dari awal itu kelihatan arah atau warna atau eee, model dari pemerintahan Prabowo yang membuat khalayak ramai atau masyarakat yakin bahwa ini yang dia damba-dambakan selama ini, presiden yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, mengutamakan kepentingan publik, dan dia bisa bergerak cepat untuk itu, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi disinilah letak pentingnya dan strategisnya kelompok atau masyarakat atau siapapun gitu yang bisa mengambil jarak dari pemerintahan begitu. Dalam konteks internal, pengawasan internal kita bicara, mungkin ada think tank, ada dewan penasehat, atau segala macam lah begitu ya. Tetapi di kelompok yang sisi yang lebih strategis, kita butuh makanya membutuhkan gonggongan publik, apa namanya kritikan dari mungkin partai politik atau parlemen dan segala macam begitu. Jadi di awal ketika Pak Prabowo ingin membangun sebuah pemerintahan yang begitu solid mengakomodir semua kepentingan politik di sana, itu menjadi salah satu kesalahan fatal di dalam bagaimana nanti menciptakan kinerja pemerintahan yang akuntabel, yang bisa terukur, gitu, yang sesuai dengan kepentingan publik begitu. Dan saya pikir ini menjadi semacam legitimasi untuk kita mengatakan bahwa perlunya oposisi, perlunya gerakan dari masyarakat sipil begitu ya. Dan Pak Prabowo tidak bisa mengatakan kita kembalikan dalam konteks demokrasi yang santun, betul demokrasi yang santun begitu ya. Tetapi bukan demokrasi yang santun yang seolah-olah melarang atau memberangus hak sipil di sana. Demokrasi yang coba menyadakan misalnya kelompok-kelompok kritis di sana begitu. Karena ini yang menjadi pertanyaan publik sampai saat ini. Kira-kira akan seperti apa nanti arah demokrasi atau aspirasi publik begitu ya. Karena semua sudah masuk dalam kelompok yang sama begitu ya. Terjadi perbauran kepentingan, tidak ada pembeda antara penguasa dan pengusaha, antara kelompok kepentingan tertentu, semua mengatakan bagian dari kekuasaan pemerintahan di sana begitu. Jadi saya pikir ya kita berharap ya Bung Meli sekali lagi ya gitu dengan waktu yang masih awal sekali, kita masih dalam fase bulan madu, publik masih menikmati sumringahnya dari pemerintahan baru di sana. Tetapi kita juga berharap juga fungsi-fungsi kritik, fungsi pengawasan, fungsi kinerja, fungsi targetan gitu ya, fungsi-fungsi yang berbasis kepada keuangan negara, kemudian akuntabilitas dan transparansi itu tetap dijalankan. Seperti yang disampaikan di dalam pidato Pak Prabowo yang begitu berapi-api, tidak boleh mencuri uang negara sepeser pun, tidak boleh mengepentingkan memajukan kepentingan kelompok atau apapun, yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan publik untuk kesejahteraan kita bersama, Bung Eldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Eldi, terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.